Imigrasi Indonesia telah melalui transformasi signifikan dalam pengabdiannya. Sejak 1913, selama 113 tahun, fungsi keimigrasian berjalan dengan dedikasi, memberikan kontribusi besar hingga hari ini. Dimulai sejak era pemerintah Hindia Belanda, imigrasi mengikuti hukum kolonial dan dinamakan Immigratiedienst. Saat itu, orientasi imigrasi adalah mendukung penguasaan wilayah jajahan yang diwujudkan dengan mengatur, menentukan, memberikan perizinan serta dokumen yang berkaitan dengan masuk dan tinggal orang asing di wilayah Hindia Belanda. Memasuki era revolusi kemerdekaan, instansi imigrasi berganti nama menjadi Jawatan Imigrasi. Namun, hukum keimigrasian masih mengikuti peninggalan Hindia Belanda hingga pada saat kemerdekaan. Jawatan Imigrasi meluncurkan paspor pada tahun 1947 sebagai dokumen perjalanan antar negara yang pertama pasca kemerdekaan. Pada 26 Januari 1950, Kerajaan Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan keimigrasian kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat atau RIS. Tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Imigrasi Indonesia sampai hari ini. Kala itu, Mr. Yusuf Adiwinata ditunjuk sebagai Kepala Jawatan Imigrasi yang pertama. Di masa kepemimpinannya, Jawatan Imigrasi mengembangkan organisasi dengan membentuk kantor pusat, kantor cabang daerah, dan pos imigrasi luar negeri. Regulasi terkait visa, paspor, dan kewarganegaraan pun mulai dibenahi. Di masa Orde Baru disahkan Undang-Undang Keimigrasian pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Undang-undang ini menerapkan kebijakan selektif yang menekankan kesejahteraan dan keamanan. Seiring perkembangan zaman, pada tahun 2006 layanan paspor berbasis biometrik diperkenalkan. Disusul kebijakan permohonan paspor yang tidak lagi didasarkan pada domisili. Tanggal 2 Juni 2008 menjadi tonggak transformasi sistem keimigrasian. Pusat Data Keimigrasian atau Pusdakim dioperasikan, menjadi cikal bakal terbentuknya Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian atau SIMKIM yang merupakan fondasi digitalisasi proses bisnis imigrasi. Untuk mendukung perkembangan migrasi global yang dinamis, pada 19 September 2024, Undang-Undang Keimigrasian mengalami penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Undang-undang tersebut memperkuat pengawasan terhadap warga negara asing serta meningkatkan kepastian hukum baik bagi warga negara Indonesia maupun asing. Telah banyak pencapaian luar biasa dalam perjalanan membangun imigrasi menjadi seperti hari ini. Sejumlah inovasi digital seperti elektronik visa, aplikasi M-Paspor, implementasi AutoGate, Golden Visa, Immigration Lounge, aplikasi penegakan hukum, hingga digitalisasi izin tinggal telah berkontribusi memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan perekonomian negara. Melalui Perpres nomor 157 tahun 2024, dibentuklah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bawah kepemimpinan Agus Andrianto dan Silmi Karim. Fokus imigrasi ditujukan kepada penguatan layanan berbasis digital dan pemeriksaan imigrasi di perlintasan, penyederhanaan regulasi visa dan izin tinggal yang mendukung investasi, pencegahan TPPO dan TPPM melalui penyuluhan oleh Pimpasa, peningkatan sarana dan prasarana di perbatasan, serta penambahan AutoGate di bandara, pelabuhan hingga PLBN. Imigrasi merayakan hari jadi ke-76 dengan tema Imigrasi Berbakti Indonesia Maju. Imigrasi saat ini adalah buah karya para insan imigrasi terdahulu, antara lain Yusuf Adiwinata, Alwi Osman, Noto Hatianto, Hugeng Iman Santoso, Widikdo Sudikman, S. Sudarman, Mihlani Sudarjo, Sugino Sumoprawiro, R. Sularso, Roni Sikap Sinuraya, Pranowo, M. Mudakir, Iman Santoso, Bashir A. Barmawi, Bambang Irawan, Roni F. Sompi, Joni Ginting,
dan Silmi Karim adalah pembawa perubahan ke dalam imigrasi Indonesia yang jasanya sungguh luar biasa. Mari kita sambut masa depan imigrasi yang semakin modern dan adaptif, menjaga bangsa dan membangun negeri.